Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, yang Bapak banggakan, teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu secara virtual dalam mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Patut kita ketahui terlebih dahulu bahwa konsepsi terkait dengan pendidikan itu tidak ada habis-habisnya pembahasan mengenai hal tersebut, mengenai pendidikan. Kita sebagai manusia tentu memiliki perbedaan yang prinsipil dengan hewan, dan salah satunya adalah karena ada keberadaan pendidikan itu sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Silahkan sebelumnya menuliskan nama dan kabarnya di kolom komentar yang ada di bawah. Disilahkan. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menuliskan. Bagi yang belum, silahkan ditunggu untuk menuliskan kabarnya. Dan Bapak merasa bangga ini bersama orang-orang hebat, orang-orang yang dikenal memiliki kedisiplinan yang tinggi, nurani yang tinggi, dan hal-hal baik lainnya. Dan apa yang Bapak dengar itu hari ini ingin dibuktikan dengan cara bahwa teman-teman mampu menyelesaikan semuanya dengan baik sesuai dengan kaidah yang semestinya. Dan tentu ucapan selamat sebelumnya, karena setidaknya teman-teman hari ini sudah berada pada fase semester ini yang tentu tidak semua orang bisa melewatinya. Ini membuktikan bahwa teman-teman luar biasa. Dan tentu ke depan pasti teman-teman akan lebih luar biasa dari hari ini. Baik, ini identitas Bapak sebelumnya. Bagi yang belum tahu, silahkan untuk dipelajari begitu ya. Dan mohon doanya, Bapak sekarang sedang menyelesaikan disertasi S3. Mudah-mudahan dengan keberadaan kalian bersilaturahmi secara virtual ini bisa dapat menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Bapak. Dan silahkan sebelumnya teman-teman untuk bisa menuliskan harapan di kolom komentar terkait dengan apapun dan terkait juga dengan mata kuliah. Disilahkan.
Baik, terima kasih bagi yang sudah menulis. Harapan-harapan tadi mudah-mudahan bisa tercapai semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, agar pembelajaran kita efektif, memberikan makna bagi kita semuanya, sebelumnya mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan tentu untuk mencapai kondisi itu, kondisi kebaikan dan lain sebagainya terkait dengan pembelajaran, maka harus ada upaya. Di antaranya untuk konteks saat ini adalah kita hadir jiwa raga, pastikan kita fokus untuk bisa mengikuti semua sesi dan kemudian aktif ya dan bersemangat. Dan tak lupa teman-teman, silahkan untuk mengeluarkan kemampuan teman-teman yang terbaik. Jadi buktikan bahwa teman-teman adalah orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar aku ingin begini tapi tidak ada aksi, aku ingin begitu tapi juga tidak ada aksi, aku bisa begini tapi tidak ada bukti. Jadi silahkan semuanya dibuktikan ya. Dan teman-teman, terkait dengan mata kuliah ini, judul mata kuliahnya adalah Analisis Kebijakan Pendidikan. Sebelumnya ada satu pertanyaan yang mungkin ini bisa menjadi semacam pemantik bagi kita. Mengapa analisis kebijakan pendidikan itu penting? Bapak ingin tahu nih, menurut teman-teman nih, sebelum belajar terkait dengan mata kuliah ini, Bapak ingin lihat, ingin mengetahui dari awal pemahaman teman-teman terkait dengan mengapa analisis kebijakan pendidikan itu penting. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah menuliskan sedikit penjelasan terkait ini. Nah, teman-teman, bahwa dalam setiap unsur, dalam setiap sektor kehidupan itu kita tidak lepas dari yang disebut sebagai problem atau masalah. Begitupun dalam konteks pendidikan hari ini, bahkan di era digital sekalipun. Ada beberapa identifikasi masalah yang Bapak temukan, dan ini bisa jadi masih banyak masalah-masalah yang belum teridentifikasi, yang belum dituliskan di sini. Dari mulai sentralitas figur, pergeseran nilai, SDM yang rendah, budaya organisasi yang lemah, dan seterusnya sampai dengan fasilitas sarana prasarana yang minim. Nah, ini tentu semuanya harus diselesaikan. Kita berada dalam suatu organisasi, berada dalam satu lingkup sosial tertentu. Nah, tentu jika melihat, mendengar, dan merasakan adanya problem, adanya masalah, ya kita harus berpikir bagaimana solusinya. Nah, ketika berpikir solusi itu, nah jadi awalnya ini ada masalah, kemudian ada solusi. Ketika kita berpikir solusi itu, maka kita wajib mencari data. Kenapa masalah itu bisa terjadi?
kapan, siapa, dan seterusnya. Juga terkait informasi dan efek dari masalah itu. Jadi kita harus melakukan semacam penelaahan, menganalisa apa-apa yang memang membuat masalah itu terjadi, untuk kemudian nanti dicari jalan solusi. Nah, proses ini dalam konteks pendidikan itulah yang disebut sebagai analisis kebijakan pendidikan. Jadi menganalisa mulai dari pengidentifikasian apa masalahnya, kemudian kenapa bisa terjadi, dan beberapa alternatif kebijakan yang nanti akan menjadi solusi, dan terakhir adalah apa kebijakannya untuk mengatasi itu, dan pada tahap implementasi penerapan kebijakan, juga pada tahap evaluasi kebijakan. Nah, disinilah letak dari keberadaan mata kuliah kita, sehingga tujuan akhirnya sesungguhnya adalah kondisi pendidikan yang lebih baik, yang tidak terdapat masalah. Nah, proses bagaimana menganalisisnya itulah yang disebut sebagai analisis kebijakan pendidikan. Nah, ini baru dalam satu konsep. Nanti teman-teman akan belajar terkait dengan konsep-konsep lain yang ada dalam analisis kebijakan pendidikan. Nah, terkait dengan mekanisme perkuliahan, jadi teman-teman nanti silahkan membuat makalah, kemudian menyusun slide dan mempresentasikannya sebelum UTS. Nah, jadi ini ada 7 tema. Silahkan oleh Kosma atau oleh mahasiswa dibentuk kelompoknya, dan Bapak nggak ingin turut campur dalam penentuan kelompok. Hanya pastikan di pekan kedua kita bertemu, semua makalah dan semua slide itu sudah beres, biar adil. Jadi bagi kelompok yang satu tidak merasa dirugikan karena lebih awal dalam pengumpulannya. Jadi semua kelompok harus menyelesaikan makalah dan slide-nya. Kemudian karena ada kebijakan dari kampus terkait bagaimana pengintegrasian antara riset, pembelajaran, dan pengabdian, maka ini ada beberapa aktivitas yang teman-teman lakukan pasca UTS. Jadi yang pertama, melakukan observasi terkait dengan analisis kebijakan di SMA. Jadi ini nanti datangnya berkelompok, bukan individu. Dan pastikan teman-teman semuanya hadir di sekolah itu, di tempat observasi itu. Yang kedua, di madrasah. Nah, yang ketiga baru nanti semua kelompok menyampaikan secara online hasil dari observasi itu. Foto-fotonya ditampilkan, ketika wawancara dituliskan, dan analisanya juga disampaikan. Dan yang keempat, kalau tadi jenjangnya SMA dan aliyah, sekarang adalah SMP. Dan yang kelima di MTS, dan yang keenam adalah penyampaian hasil observasi. Dan untuk ketujuh, ya, teman-teman semua nanti mengadakan kegiatan yang ini karena dalam konteks pengabdian begitu ya, kegiatan semacam workshop yang pesertanya adalah guru-guru atau kepala sekolah atau kepala madrasah atau wakil kepala madrasah yang terkait dengan analisis kebijakan. Jadi karena ada kebijakan integratif seperti ini, jadi di tahap awal kita belajar secara teoritis, kemudian teman-teman mencari data, kemudian mengeksplornya, dan kemudian memberikan semacam ide gagasan formulatif terkait dengan analisis kebijakan. Nah, inilah upaya kita untuk menciptakan kondisi yang lebih baik terkait dengan pendidikan. Dan untuk penilaian, nah ini ada 5 aspek. Tentu yang pertama adalah makalah, slide, dan presentasi ya. Jadi itu betul-betul dinilai. Kemudian yang kedua, kehadiran. Kemudian yang ketiga, keikutsertaan dan kualitas observasi dan presentasinya. Yang keempat, keikutsertaan kegiatan, dan yang terakhir UTS dan UAS. Jadi ini merupakan unsur-unsur dari kehadiran penilaian yang teman-teman nanti harus diperhatikan. Nah,
Teman-teman, semua kita tentu ingin berhasil, semua kita tentu punya impian ya, dan impian itu silahkan untuk dipecah-pecah dalam beberapa step-step atau tangga-tangga tujuan. Jadi sekarang mau apa, berikutnya mau apa, dan seterusnya mau apa. Lalu di bagian akhir kita mengambil langkah untuk menapaki semua tangga-tangga itu. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.